Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti untuk mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa. Yo iya ngono, yo iya ngono. Selamat malam. Di sini sebenarnya saya mau cari ilmu. Ternyata saya sampai di sini kok sampai tuwek tetap jadi kongkon-kongkonan ya. Loh. Dulu segala-galanya itu yang dipercaya itu saya. Saya itu belajar jadi sinden. Loh, jadi penyanyi. sinden. Jadi tari sinden juga. ular. Loh. Kalau kamu nggak percaya tanya sama Pak Kuku. Itu dulu yang ngajari saya, yang nuntun saya. Oh, gitu. Jadi sebelum saya ada di sini itu sudah ada Pak Heri toh? Iya. Lah tapi Cak Heri kalau sudah seperti ini padepokan kita kan sudah ditata seperti ini. Iya. Kalau nata gamelan itu ya jarak-jaraknya itu diatur. Sekarang kan masih musimnya COVID-19. Jadi nanti kalau ada yang belajar nabuh gong, belajar gamelan di sini, itu semua sudah ada jaraknya dengan alatnya masing-masing. Ya enggak gitu Sampai toh. notone ku salah, notone ngene kemepeten. Kamu itu termasuk junior ngongkon sing senior toh. Lah saya karena kan diberi mandat Pak Heri. Masih diberi mandat bagaimanapun saya ini mbok diajeni piro gitu loh. Lah mintanya diajeni berapa? Ya 50 lah. 50 gak kurang. Kamu nih gini loh Pur. Awake Nah. dhewe padha lanange loh ya. Kamu kan laki toh? Dulu laki. kamu datang ke sini namamu kan Purwanto. Iya tuh zaman bahula. Terus saiki diganti Purbandari cek ketok wedok gitu toh. Iya biar melejit gitu loh namanya. Kamu sakjane lanang apa wedok toh Pur? Ya terserahlah suka-suka yang melihat saya nih mirip laki-laki apa mirip perempuan gitu loh. Sebenarnya saya ini ingin mengajari kamu, kayak tembang sinom, pangkur. Kadang-kadang Ya, rada coba blender loh diajari, kamu. diajari coba. Tembang sinom. Segitu loh nadanya. Nana. Ayo. Kelintingannya Pak, kelintingan. Ya ini sudah dikelintingi. Tintingan kok kelintingan. Tintingan, sudah ditintingi ini loh. Sudah toh? Sudah. Aku kok gak kerungu. Ya Allah. Kok jauh toh? Apanya? Yang dipikirkan kan sudah sama dengan tintingannya toh. Loh iya. Tapi suaranya yang keluar itu jauh dari nada tintingan. Lah kamu nggak tahu di sini ada temboknya ini, makanya menyebelah. Temboknya itu untuk pengamanan loh, Cak Eri. Jangan macam-macam dengan tembok yang ada di depan muka itu. Kalau saya pakai gini nih, istri saya yang sambat. Gimana? Nggak sambat gimana? Saya kan kalau datang pasti cipika-cipiki sama istri toh. Terus setelah ini, Nah sekarang ada temboknya ini lah kena ya duk-duk caranya, gitu. caranya dibuka dulu temboknya. Dibuka ya? Kan disuruh jaga jarak. Terus gimana? Iya, namanya jaga jarak, social distancing itu perlu. Tapi komunikasi ini juga perlu, Cak Eri. Oh, Kalau gitu. kita lihat ya anak-anak sekarang itu ya. Misalnya, kalau saya ketemu sama istrinya Cak Eri di pasar, itu kan mesti senengannya ngomong basa Jawa. Iya. Nah sekarang itu loh anak-anak kita loh, jarang-jarang yang pakai basa Jawa loh sekarang itu. Ah jangan no sekarang yuk. Apa Kan karena kita harus Jamano bisa itu ya? mengikuti toh. Mengikuti perubahan. Jadi kalau ada perubahan, anak-anak kita awakmu kok ngedeni toh, Pur? Sampean molet-molet gini loh. Saya ini memeragakan biar kamu paham gitu loh. Oh gitu. Ya.
Daripada ndak ada loh ya. Nanti coba kita lihat ya. Kita lihat teman kita aja. Nanti coba kalau ditanya nanti. Masih Gimana? sering apa enggak menggunakan basa Jawa? Loh, ponak aku tahu tak takoni. Ini loh Mbak Ana tuh biasanya datang kalau jam-jam segini. Oh, gitu? Loh, ini loh Mbak Ana. Loh. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu mau ikut gulat? Aduh, kerasa beda banget ya. Aku bakal rujak tuh. Loh, Bakul rujak. sih tak lihat Iya. sih. Oh iya. Sama sih biasanya tuku rujak ya? Ya sampean yang jualan rujak itu ya? Ini ngomong apa sih? Duh. Nah, kayak gini satunya enggak tahu kan. Saya pernah dicelatu sama Bok ini. Pak, jangan buka-buka identitas saya, Pak. Bapak kan biasanya kalau beli rujak di tempat saya kan lomboknya 10. Iya, Betul saya kan? dulu kan pernah kamu celatu. Bok, saya malah rujak nggak pakai congor, Bok. Aku ngono. Congornya siapa, Pak? Ya congornya sapi itu apa itu namanya? Cingor, Pak. Rujak Tuh cingor. bermoreng ria kena. Ini ngomong apa ngocak sih? Congor, Itu cingor, loh, Ning congor. Ana. Itu loh, ada apa? temannya Ning Saya Ana kan- itu loh nanya. Kita baru ketemu, masa saya mau diajak ke sini? Mau ada acara apa ini? Mau ada acara apa? Kamu Iya. mau aku kenalin sama orang yang paling terhits di dunia. Oh iya. Oh, gitu. Gaul nggak? Ini Gaul banget nih orangnya. Ah. Dia aja buka-buka identitas aku kalau orang Madura. Jadi kamu aslinya Ah? suka berbahasa daerah? Iya. kamu asli Madura ya? Iya dong. Kalau sehari gitu bahasa Sehari apa Maduranya? Sahara? Sedino gitu Oh, iya. bahasa Oh, mau Maduranya. sedina? Heeh. Apa nah? Nek sedino bahasa Maduranya apa? Sedina? Heeh. Heeh. Sehari. Sare. Oh, sare. Sare. Nek pitung Ini- dino? Petong are. Lek 30 dino? 30 are. 30 are. Lek saulan. Sebulan, Pak. Aduh. Nah, Apa? gua nggak ngerti nih bahasa apa, Nak. Nah, itu loh Makanya Ning kamu Ana. kesini tak ajarin. Di sini itu kayak kita itu kaya akan Bahasa daerah. Aku Ya, Ning bisa Ana ya. bahasa Madura Aha. dan beliau ini bisa bahasa Ya. Jawa. Bahasa Kita kan, Jawa. anak muda zaman sekarang nggak mungkin lah pakai bahasa daerah. Buat apa? Makanya belajar sayangku cintaku manisku. Wow, Kita datang ke begitu. sini ke Padepokannya ini Pak D Heri. Ini Pak Hari. hamil berapa bulan kok perutnya? Ini karena kita lama di luar negeri, Pak Hari. Lama di luar negeri, begitu. Oh gitu. Tapi gini Iya. loh Mas ya. Iya. Mas ini kan asli orang Indonesia. Saya. Jadi biarpun Mas ini ke luar negeri kemana-mana, tapi jangan lupa dengan bahasa-bahasa pribumi, bahasa Indonesia, terutama bahasa daerah. Lahirnya di mana toh? Saya lahirnya ya Di Bidan. Oh no, Spanyol. Oh, Spanyol di mana? Gang Loro biasa. Spanyol Gang Loro. Oh, katanya dia nggak bisa bahasa daerah tapi ngerti gang loro. Kamu tuh jangan melupakan identitas. Saya ah. memang lahirnya di Indonesia, tapi saya besarnya di Aussie. You know Aussie? Aussie. Iya. Aus ya banyak ya. Ketoknya kok pinter bahasa Inggris ya? Pinter sih bahasa Inggris. Tapi gini loh, buat apa sih kita belajar pakai bahasa daerah? Ya kan? Hari gini kan sudah eranya kan sudah zaman modern. Kenapa harus pakai bahasa daerah? Ya itu Kandanonoan. sih. Hah? Dikandani. Ning Ana. Ya bukan gue juga gitu Pak De. Ning Ana. Tuh kan? Ning Ana kayaknya dulu kan punya teman yang pinter bahasa daerah itu loh. Iya. Heeh. Bisa dihubungi nggak? Aku telepon dulu ya, Ya. sebentar ya. Namanya itu Mr. Jarine Widodo. telepono. Mr. Widodo. Ah, ini entek. Coba barangkali bisa datang. Aneh, telepon Indonesia is very Sing muni lambene. Halo, halo Pak Widodo. Pak, udah ditunggu loh Pak di Padepokan ya. Datang ya Pak. Ini kita sudah mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Udah ditunggu Pak Dery, ada ini apa Jeng Purbandari, ada juga Mr. Joe. Mr. Joe Iya, yes. Dan iya. saya Ning Ana. Sekarang gini. Oh iya mau tidak datang ya Pak. mau Udah deket ya Pak. Ya udah deket datang. Oh iya bentar lagi. Udah Pak, deket datang. ya? Bentar, Apa-apa? sebelum datang masuk ke sini. Apa? Saya malu kalau tidak dikasih hadiah apa gitu. Ya biar datang dulu aja. Awakmu nyanyi Aku nyanyi. untuk menyambut tamu yang datang. Oh ya. Oh iya benar. Nyanyi Surabaya ya? Eh? Nyanyi Surabaya. Pak, khasnya nyanyi Surabaya. sih Surabaya lo bisa Pak. Ya. besok Coba tak kasih lagu-lagu lagu. yang jangan daerah lah. Lagu apa? Yang lain.
Lah, Lagu-lagu yang ini ikon kita loh, nggak bisa kita lupakan, Mas Jo. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Aku nek ngomong ambek Jo kok pegel. Kok ya iya saya. Ndangak aku. Enggak, kamu itu dari tadi kok pengennya lagu-lagu yang ke bule-bulean gitu terus sih. International dong. Udah deh kita biarkan Jempur Bandari membawakan lagunya. Kamu dengerin dulu. Ayo Ning. Surabaya kutane Jawa Timur tlatah katelah dadi kutha pahlawan. Surawani boyo pakewo jatane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November 45 Cilaka tur angkara digempur lebur lulubra nyata gedheka prawirane pramuda kasutirane arek Surabaya. Surawani boyo pakewo jatane dadi pawitan revolusi bangsane Singasari Maja pait nyata agung pangajap dadi tepo palupi ning aluhur bata rupa surae tur gemuruh swarane pembarisan pahlawan Surabaya. Mantep kan Jo, itu tadi ya itu tuh tembang-tembang Jawa itu ya kayak gitu itu. Iya, benar juga. Ternyata enak sekali kalau mendengarkan lagu-lagu seperti itu ya. Iya, lebih enak Anda lagi ini kalau gak kita percaya. ngobrol juga ini sekarang ya. Iya. Udah dateng ini tamu Tapi saya yang saya tadi telepon. tunggu dulu Anda. Apa? Kita juga pengen menyapa juga nih selamat malam untuk para pemirsa dan juga sahabat budaya. Selamat bergabung di acara pada kesempatan kali ini ya. Iya betul banget, senang sekali saya Aner Yangga. Saya Jo, Adi Yuanda. Ada juga Cak Heri di sini dan tamu kita spesial hari ini ada Bapak Widodo Basuki SSN. Ya. Selamat malam Bapak. Sugeng dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Iya. Ayo kalau bahasa Jawa bagiannya sampai naik aku. Pela konca Jawa. Bermakap berapa? Ngontah pela konca Madura. Duh, pelak titik sekuni. Sebentar. Tadi itu artinya selamat malam. Terus namanya siapa gitu bukan? Enggak, saya tanya bermakap berapa? Oh, gitu. Bagaimana kabarnya Pak? Oh iya. Terus Giri bilang kamu gak bisa gitu bahasa Madura sedikit. Aku bilang sekuni. Apa sekumi? Sedikit. Oh. Tapi coba dijawab dulu deh. Mungkin Kalau Pak. bahasa Jawa itu sekedik. Sekedik. Ayo Mas Jo sama Mbak Ana, apa yang ditanyakan mumpung ini ada Pak Widodo tentang bahasa Jawa. Benar. Ini loh bahasa Jawa kayak teman saya ini Pak. Mentang-mentang dia sekolahnya di luar negeri, Iya, ya Pak. kan? Bukan Jam terbangnya mentang-mentang. Bukan mentang-mentang. Emang beneran ya. sombong, sombong. Padahal luar negeri ini ya, Pak, kare sek ngono tok. Kang loro iku mau. Kenapa sih? Ya itu, jadi dia kayak melupakan budaya tradisional, budaya asal kita, bahasa Jawa itu terutama. Padahal bahasa dulu lahirnya di Jawa, padahal Saya lahirnya di sini Pak, di RSAL. RSAL tuh kan ngomong RSAL aja RSAL. Ya kan dari luar negeri. Ya kan? Lidahnya tuh kayak sudah kena micin gitu loh Pak. Tapi enggak, artinya saya juga pengen tahu nih Pak Widodo Basuki berbicara seputar bahasa daerah gitu ya Pak ya. Sebetulnya bahasa daerah itu apa sih Pak? Ya ini mungkin untuk saya atau mungkin juga untuk teman-teman yang sudah lama tinggal di luar negeri, bukan saya ya tapi teman-temannya Anda juga. Bahasa daerah apa sih gitu loh, mungkin bisa disampaikan Pak. bahasa daerah itu
cenderung disebut sebagai bahasa ibu. Pengertian bahasa ibu sebenarnya itu diadopsi dari bahasa Inggris mother tongue itu. Bahasa ibu itu bahasa yang dikuasai sejak lahir. Itu tanpa secara intuitif anak-anak sudah belajar dari ibunya, dari lingkungannya sehingga dia berinteraksi itu dengan bahasa yang dikenalnya itu. Karena di Indonesia itu ada bahasa daerah dan bahasa nasional bahasa Indonesia sehingga bahasa ibu itu lebih cenderung pengertiannya ke bahasa daerah. Itu bahasa daerah ada Jawa, ada Madura, ada Batak, ada dan lain-lain. Itu sebagai yang dikuasai oleh anak-anak. Berarti bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya ya Pak? Pada anaknya dan bukan termasuk dari daerah mana dia berasal. Gimana Pak? Artinya dimanapun mereka berasal dan itu yang dikenalnya yang pertama itu sebenarnya menjadi pengertiannya bahasa ibu. Kayaknya memang sudah satu paket. Ketika ibu kita memang asalnya dari Jawa, otomatis bahasa untuk anaknya juga bahasa Jawa. Ya kan? Kalau misalnya dari Madura ya Madura. Ya gitu. itu tadi misalnya nih orang Madura atau bahasa warga Madura atau orang Madura yang tinggal di Surabaya, kemudian dia memperkenalkan anaknya pertama kali dengan bahasa Madura, berarti anak itu bukan dari bukan lahir di Madura kan Pak? Sebenarnya itu gimana Pak? Tetap dinamakan bahasa ibu walaupun tetap ya, Pak, ya? Misalnya ketika orang Jawa terus dengan orang Madura misalnya komunikasinya pertama itu memakai bahasa Indonesia karena itu juga sebenarnya bahasa ibu. Tapi kecenderungan pada akhirnya yang namanya bahasa ibu adalah bahasa daerah atau bahasa lokal di mana mereka pakai mulai awal itu. Dan itu kenapa kok mesti dilestarikan atau gitu ya? Itu karena bahasa daerah atau bahasa lokal itu punya nilai-nilai. Istilahnya kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa bahasa adalah pedaringan. Pedaringan itu tempat yang Wadah beras itu Pak ya? Nah, itu kalau wadah beras pedaringan itu. Tempat beras. Di situ ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada etika. Rata-rata bahasa daerah kita seperti itu. Sehingga ada unggah-ungguh kalau dalam bahasa Contohnya Jawa. Gimana, Ya, misalnya ada pembeda. Misalnya kalau dengan seseorang, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya atau bahasa yang luar negeri itu menyebut seseorang kamu. Semua kamu you. Iya. Sampian. Kalau di dalam bahasa daerah biasanya ada strata, misalnya panjenengan, sampean. Nah, panjenengan itu untuk strata yang sudah lebih Kromo Inggil itu ya. Kromo Inggil yang dihormati. Kalau yang dianggap biasa itu sampean. Nah, gitu. Pak Basuki, ini kami juga ingin juga dong ya pencerahan ya, teman-teman kita pun juga ketika memiliki anak, berkeluarga, memiliki anak, kemudian mengajarkan putra-putri mereka dengan bahasa Inggris misalnya seperti itu. Nah, ya apakah itu juga disebut sebagai bahasa daerah? Tentu bukan, karena daerahnya bukan di Inggris begitu ya. Nah, kalau dari apa yang tadi Bapak sampaikan, ini sedikit bisa kita tarik bahwa bahasa daerah adalah bahasa pergaulan. Iya. Begitu ya Pak? Bahasa yang dikenalnya mereka. Bahasa yang dikenal sehari-hari. Sehari-hari sebagai alat komunikasi mereka. Yang dikenalnya pertama tanpa melalui secara intuitif, tanpa melalui pendidikan formal. Gitu. Itu sudah dikenal lebih dulu. Jadi anak-anak masuk itu secara intuitif itu sudah bisa berbahasa dengan ibunya, dengan lingkungan sekitarnya, keluarga dan lingkungan itu sebelum sekolah mereka mengenal itu. Sekolah ya Pak ya. Iya. Secara intuisi akan mengetahui. Kalau gitu akhirnya nanti belajar bahasa Inggris misalnya, itu sebagai pengayaan enggak masalah, tapi sebagai bahasa ibu seharusnya itu kita punya tanggung jawab bahwa itu dilestarikan. Dalam artian kita setiap daerah itu kan berbeda-beda dan itu yang dikatakan tadi bahasa merupakan pedaringan atau wadah budaya, wadah etika, norma-norma yang ada di situ, sehingga inilah pentingnya bahasa ibu atau bahasa daerah itu
selalu dilestarikan. Toh akhirnya yang namanya bahasa daerah kan pengayaan untuk bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita tahu setiap tahun itu Balai Bahasa itu memberikan sumbangan berapa kosakata dari daerah masing-masing untuk sumbangan bahasa Indonesia. Ya, gitu. Kalau bahasa Jawa itu apa ada tingkat-tingkatan gitu, Pak? Itu menariknya di dalam bahasa Jawa, sehingga istilahnya kan ada tingkatan itu kan unggah-ungguh. Sehingga misalnya sesama teman, kowe misalnya, kowe itu enggak kalau ada yang lebih tua itu sampean. Nah, itu untuk ini yang sebenarnya nilai-nilai etika itu yang menjadi menarik di bahasa daerah di Madura pun ada kan? Ada juga. kalau Ada mirip Surabaya? sama bahasa Jawa Ya, juga ya. sebenarnya Sama kayak ya? menyebut orang itu sesuai strata ininya juga, Usia. panjenengan, sampian. Kalau di Surabaya juga sama begitu ya Pak ya? Ya, di Surabaya biasanya sampean itu lebih tinggi justru. Nah, ada apa semacam nggak tahu di Surabaya memang agak berbeda dengan yang Jawa Tengah atau di Jogja. Kadang-kadang mengatakan sampean itu sudah lebih tinggi. Sudah lebih Padahal tinggi, ya? sebenarnya kalau secara umum bahasa Jawa itu sampean itu di bawahnya panjenengan. Oh gitu. Mungkin itu dikaitkan dengan sampean dalam itu. Nah, sampean dalam itu sebenarnya kan sampean dalam itu kan kaki dari kata ampean. Oh gitu nggih. Iya. Kulo sampean dalam istilahnya. Kalau- saya di bawah kaki panjenengan gitu istilahnya. Gitu. Nah, sehingga merendahkan diri untuk Iya, pada iya. yang dihormati. Ya, Kita jadi tahu kalau di WA ada lagi yang pehan gitu. Itu Ya, gimana? ya. Wah, itu Ya kan kita juga pengen tahu kan. Iya. Kan sampean, pehan. Bener kan? biasanya Itu gitu. kalau di daerah Sidoarjo. Nggih. Gak sampean pean gitu. Tapi enggak, saudara saya yang orang mana? Madura itu karena kan sudah lama di Surabaya juga, itu kalau WhatsApp saya juga gitu, pean. Nah, itu gimana Nendi, itu? Itu ngono. apa bahasa daerah yang digaulkan atau sebetulnya tidak ada pakemnya atau bagaimana? Enggak masalah sebenarnya jadi gaul, tapi tetap basicnya kan bahasa Jawa. Untuk anak-anak mengenal bahasa daerahnya itu dari hal-hal kecil itu pun, tapi tetap pada basic mencintai bahasa Baik. daerahnya itu enggak masalah sebenarnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Iya pastinya. sekarang Jangan gimana, geser Wajib? dulu. Hah? Dengarkan lagu dulu. Dengar lagu dulu. Itu benar. Kita simpen Dengerin lagu dulu pertanyaannya. yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Wedanane anggoleki sing tak sayang. Muter-muter mubeng anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kanyayang.
Coba Mas Jo. Setelah Mas Jo mendengarkan apa ini tadi podang kuning, gimana Iya, perasaannya? Podang kuning tadi judulnya ya. Podang itu artinya apa? Podang. Podang itu burung ya Pak? Burung podang gitu loh. Burung yang warnanya kuning, tapi sekarang sudah Saya langka. pikir nama makanan. Ternyata saya tahu kan. Iya, tapi kamu kenapa tadi datangnya masuk ke sini sok-sokan bahasa Inggris Ya, gitu? Ya karena kan saya memang jarang sekali menggunakan bahasa Jawa. Sekarang gini loh Mas Jo ya. Gimana Pak? Mestinya Mas Jo itu jadi orang Jawa itu bangga. Kenapa? Sekarang orang luar negeri banyak yang belajar bahasa Jawa gitu Pak. Iya, betul, betul. Benar. Contohnya Ini orang loh. Amerika, Inggris, Belanda. Banyak yang datang ke negara kita toh. Benar, Iya gak ya. cuman belajar bahasanya aja, juga alat-alat musik tradisional pun juga Nah, dipelajari. ini dia yang tadi juga saya mau tanyakan sama Pak Basuki. Tadi kan Pak Basuki mengatakan bahwa kita harus melestarikan, Nah, bagaimana cara melestarikan bahasa, Pak? Kalau mungkin budaya dengan mengadakan pergelaran ke luar negeri mungkin bisa. Iya. Tapi kalau Ada festival-festivalnya iya, kalau juga. bahasa, apalagi bahasa daerah, bahasa ibu, apa tadi? Mother tongue. Mother tongue. Tang. Mother tongue, ya. Tang. Lidah ya. Iya, lidah. Tapi gini loh, sebelum menjawab itu semua, ini kan sekarang ini ada fenomena bahwa ibu-ibu muda seperti saya, Mahmud ya kan, mamah-mamah muda. Itu kan pengen anaknya tuh pinternya bahasa Inggris. Jadi sejak kebetulan saya juga canggih juga sih sebenarnya bahasa Inggris Timur. Jadi ketika saya melahirkan anak saya tuh sudah saya ajakin ngomong bahasa Inggris terus gitu. Gimana coba? Akhirnya maksudnya jadi pelajarannya adalah bahwa anaknya sudah kebiasa bahasa luar malahan. Ada yang soalnya ibu-ibu muda yang kayak gitu masalahnya. Ada juga yang anaknya nggak diajarin bahasa daerah malahan. Anakmu gitu. juga kamu ajari bahasa Inggris. Hah? Ya itu Inggris Timur. Timur. Oke, silakan Pak Basuki mungkin Nun bisa sewu menjawab. untuk mengantisipasi ini bagaimana caranya Pak? Sebenarnya tanggung jawab melestarikan itu pada kita. Karena pada dasarnya kita sebagai keluarga di lingkungan dan negara pun kan juga melindungi bahwa bahasa daerah kita. Cuma masalahnya kadang-kadang kesadaran itu tidak timbul dari diri kita. Untuk melestarikan bahasa daerah itu adalah yang terutama dari beberapa cerita-cerita ketika ada dulu ketika Kongres Bahasa Jawa itu Christian Grossweller itu dari Swiss itu mengatakan bahwa ada bahasa-bahasa yang punah. Itu salah satu cara untuk melestarikan adalah terutama dari tingkat keluarga. Jadi meskipun belajar bahasa Inggris, bahasa apa saja sebenarnya kekayaan anak-anak tetap ada, tetap sebagai kekayaan. Cuma masalahnya seharusnya sebagai tanggung jawab kita untuk melestarikan di tingkat keluarga bahasa daerah itu tetap dipakai sebagai komunikasi. Oh gitu Iya, ya karena ini aja bahasa bahasa Inggris bahasa itu Timur. enggak bisa. Tak tanya. Basane bapak turu aku adus iku ya apa? Hah? Bapak sare kula siram ngoten niku ora salah ngoten. Kamu Paling kemarin bener kata loh ya. gitu. Tapi tadi strukturnya benar. Tapi apakah itu artinya juga benar? Nah itu gimana? Bapak sari kulo Kulo siram. siram. Kulo siram itu saya siram air gitu maksudnya. Sebenarnya yang Ya betul itu kurang gimana? ajar namanya. Oke. Ini yang jadi di zaman sekarang jadi lelucon-lelucon semacam ini. Tapi sebenarnya justru ini sebuah kekayaan. Misalnya tadi dikatakan Bapak Sare, Bapak Sare kulo siram. Kulo siram. Saya mandi. Maksudnya begitu kan maksudnya. Bapak tidur, Nggih. saya mandi. Saya mandi. Nggih, Nggih. Bapak tidur, saya mandi. Tapi dalam bahasa Jawa biasanya untuk diri sendiri itu jangan Bahasakan. dibahasakan yang lebih tinggi. Oh, lah kalau siram Ada itu stratanya, berarti- Oh, stratanya. siram itu sama dengan mandi atau Nggih. adus lah. Kalau yang biasa kan adus, adus untuk yang siram. Tapi kalau di logat Surabayaan justru terbalik memang. Itu kulo badhe siram, kulo badhe dahar.
itu sudah terjadi begitu. Nah. Tapi Ini menariknya gitu. ini. Ini begini Pak. Mungkin searah dengan tadi apa yang disampaikan oleh teman saya Ana. Anak saya juga saya ajarin bahasa Inggris Pak pertama. Nah, kenapa? Mungkin berpikir ya orang tua, kenapa kok diajarin bahasa Inggris? Karena bahasa Surabaya itu image-nya, kesannya itu bahasa kasar, bahasa Jawa yang bukan bahasa Jawa yang halus, yang punya strata, yang kasar. Nanti takutnya kalau diajarkan terus gak iso ngajeni wong tua, misalnya nggak bisa menghargai, kemudian juga jadi berani karena kan kita tahu image lagi-lagi anggapan orang soal bahasa daerah Surabaya khususnya itu kan bahasa daerah yang kasar. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak Basuki sendiri, silakan. Dulu pernah itu memang ada keresahan semacam itu. Tapi sebenarnya Surabaya itu kan termasuk subdialek. Itu maksudnya gimana subdialek itu? Subdialek bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa yang Surabayaan. Memang ada pemaknaan yang berbeda. Misalnya kalau di Solo, Jogja atau wilayah Mataraman itu mengatakan digitik, itu maksudnya Pukul. dipukul maksudnya. Tapi kalau di sini kan menjadi persepsi lain. Ini menariknya bahasa Jawa sehingga menjadi di mana itu digunakan. Tapi sebenarnya bagus itu sebagai sebuah kekayaan. Makanya kita harus tahu di mana empan papan istilahnya, di mana bahasa itu digunakan. Iya, itu. Jadi nggak ada makna kasar misalnya nih. Enggak, sebenarnya bahasa itu tidak ada makna kasar, halus, jelek atau baik, enggak. Tapi semuanya sebenarnya punya nilai-nilai di mana kita menempatkan bahasa itu pada tempatnya, pasti tidak akan membuat persepsi yang berbeda atau begitu menjadi ya, Pak, ya? persepsi yang Iya negatif. loh. Apalagi ini dunia pendidikan loh, kan Iya. kita nggak tahu misalnya nih ada anak, Bu, wes mangan ta gitu. Itu kasar nggak? Kadang-kadang kita agak kasar kah Iya. atau bagaimana? Kasar Bahasa apa? Surabaya yang seperti apa yang artinya tetap menjaga penghormatan kepada orang lain itu yang seperti apa? Kita tidak di era sekarang jangan menyalahkan anak-anak. Oh begitu. Dalam artian bahwa biarkan mereka berbahasa apa yang dia tahu, apa yang dia serap. Tapi kita sebagai orang tua seharusnya memberikan sebuah arahan. Ngene iki kurang bener misalnya begitu. Enggak apa-apa, biarkan aja. Biar tidak takut untuk berbahasa daerah. Yang benar seperti apa? Karena kita Iya. sebagai orang tua pun juga Kurang merasa ngerti pemahamannya gitu. kurang Iya. mengerti begitu Pak. Iya. Iya. Ya, ini yang pasti di dunia pendidikan di sekolah ada itu strata bahasa, misalnya kromo madya, kromo inggil dan sebagainya itu ada. Nanti guru mereka akan membenarkan. Pokoknya jangan sampai di era sekarang menyalahkan anak untuk nanti Salah takut berbahasa. Karena bagaimana juga tanggung jawab berbahasa daerah, pelestarian ini adalah pada tanggung jawab kita semua. Dan tiap bahasa itu mengandung norma-norma, unggah-ungguh, etika, budaya tertentu. Pasti misalnya bahasa Jawa itu membawa nilai-nilai Jawa, nilai adiluhung. Di Madura pun juga ada. Kalau ini bahasa-bahasa daerah ini lenyap, ini kita tidak tahu. Kekayaan bahasa kita akan juga lenyap. Iya, Kekayaan betul budaya kita Nah, juga akan berarti intinya kan bahasa itu harus terus digunakan agar lestari. Jadi nggak cuma sekedar pendidikan formal di sekolah, tapi juga sehari-hari justru iya, dipakai. prakteknya itu yang Mungkin sehari-hari. prakteknya sering digunakan, tetapi iya, ketika betul. digunakan dalam pendidikan formal itu jarang karena menganggap bahwa itu nggak sopan lah. Nah itu dia. Kadang-kadang merasa bahwa bahasa daerah itu dianggap kuno sehingga Kuno dia lah, ini iya, tidak iya. bisa mendapat pekerjaan dari bahasa. Padahal tanggung jawab moral untuk melestarikan bahasa bukan berarti harus dengan berbahasa daerah saya untuk mencari pekerjaan misalnya dan itu, tapi tanggung jawab pelestarian nilai-nilai Nilai-nilai luhurnya luhur begitu itu ya. sebenarnya. Saya kemarin itu ketemu sama anaknya Mas Jo itu. Saya suruh hitung-hitung bahasa Jawa. Selikur, rolikur, telulikur, patlikur, limolikur. Gitu. Duh, masa kayak gitu sih? Iya Itu berarti kemarin. saya yang ngajarin. Nah itu memang, sehari-hari pun saya di rumah gitu ya, karena multikultur, yang bapak orang Surabaya asli, Iya. mama orang Madura gitu, terus ada campuran ujung pandang juga. Akhirnya ketika di rumah
ya bingung kalau mau bahasa Jawa sing halus-halus tuh susah. Kadang-kadang kalau diajak ngomong bahasa Jawa halus gitu, hah? Ini problematika nih Pak Basuki sebetulnya yang dialami sama sahabat saya Ane ini problem. Karena kan kalau di Surabaya itu kan penyerapan unsur-unsur bahasa tuh banyak. Akhirnya kita sebagai orang tua atau pendidik mungkin ya kurang mengerti bahasa yang Surabaya yang benar-benar Surabaya itu seperti apa. Kadang-kadang Pigio sini, gitu. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti. Kamu dek mana? Wes, gitu ya. Iya Aku di dek sini ego-egoan. Lu lihat sini lalu. Itu gimana sebetulnya kan pakem, tapi itu juga digunakan dalam pergaulan juga gitu Pak Basuki, gimana dong? Yang pasti karena kita jadi multi ya. Multi bahasa, ya, multi culture itu pada akhirnya tidak bisa mengingkari bahwa anak-anak sekarang akan menguasai berbagai bahasa. Tapi sebagai pelestari seharusnya tetap menanamkan nilai-nilai, paling tidak nilai-nilai dari bahasa daerah itu terserap oleh mereka sebagai sebuah benteng bahwa dari luar yang begitu yang diserap langsung tanpa filter. Paling tidak bahasa kita adalah bahasa daerah itu sebagai sebuah filter bahwa itu yang sesuai dengan budaya kita. Saya Tapi pikir gimana begitu. dong kalau semama kayak saya nih adalah orang tua yang ibaratnya bahasa Jawa aja Gado-gado lah ya, gado-gado gitu kan. Jadi kurang fasih, kurang paham. Dan kalau untuk mempelajarinya pun saya sekarang sudah wegah gitu ya. Hono coroko dia nggak hafal ya kan. Oke lah nggak usah hono coroko. Ngomong yang halus-halus aja saya Susah. bingung. Belajar Tapi aja Pak sih Basuki, susah. apakah- Lesain Cak Heri mari ini. Lebih-lebih sekarang kan kalau di sekolah itu buat patokan itu kan bahasa Jawa Tengah. Jadi kalau Surabaya dan sekitarnya itu kalau dengan bahasa Jawa Tengah itu agak iwu gitu. Iya betul. Bagaimana itu untuk gimana sih maksudnya? Ibu itu maksudnya repot gitu loh maksudnya. Repot. Iu. Sedangkan Soalnya gurunya berbeda. sendiri sekarang kalau guru bahasa Jawa itu seringkali ngasih PR. Nanti kalau enggak tahu tanya pada orang tuanya. Nah, padahal orang tuanya Orang seperti ini tuanya kan enggak bisa. Coba lagi. Lah iya beneran padahal baru Nah, pelajaran nah, SD nah, loh, nah. pelajaran anak SD loh, bingung loh saya itu. Bener Pak, ini sebuah keniscayaan nggak sih kalau bahasa daerah itu diajarkan di tingkat pendidikan formal? Nanti kita akan jawab Pak, ya. Nanti kita kasih kesempatan Bapak menjawab setelah yang kita dengerin yang satu ini. Mbak Purbandari. Monggo. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis
Ya. Iya, baik, kita masih bersama di obrolan budaya kita kali ini. Bareng Bapak Widodo Basuki Iya. SSN. Beliau ini adalah seorang pimpinan redaksi di redaksi tabloid Jayabaya ya. Majalah. Majalah Yang Jayabaya. concern. Fokus aja Fokus ya. aja. Itu bahasa Inggris ya. Konsentrasi ya, nggak usah pakai concern. Menggunakan bahasa Jawa. Nah, Iya. Pak, kalau orang tua saja sudah menyerah, Pak. Sudah give up, sudah menyerah, sudah saya nggak ngerti ini harus ngajarin anak saya bahasa Surabaya sing ngendi. Wong tua ini campuran, Iya, ya kan? iya. Nah, berarti kan peran pendidik dalam hal ini sekolah. Apakah masuk akal, Pak, atau menjadi sebuah keniscayaan ketika pelajaran bahasa Surabaya atau bahasa daerah ini juga digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah? Silakan, Pak. Setidaknya kita masih berharap sebenarnya seperti itu. Tapi kurikulum bahasa Jawa sendiri sebenarnya tidak saklek. Dalam artian bahwa harus seperti itu. Kekayaan subdialek misalnya di Surabaya. Itu ya yang sesuai dengan Surabaya sehingga aplikasi kurikulum itu tadi juga harus menyerap budaya-budaya Surabayaan. Nah, sehingga lebih dikenali mereka dari segi bahasa misalnya di Surabaya misalnya yang lekat dengan ludruk misalnya. Ludruk jadi bahasa ludruk itu sebenarnya bahasa-bahasa yang menarik juga. Mereka harus mengenali. Mereka harus mengenali Gimana, juga. Pak Heri? Nah, Kalau bahasa ludruk itu kan bahasa Kulondiko kalau daerah Surabaya. Kulondiko. Nah, Kulondiko. Kulondiko niku seperti sampean jenengan ngoten niku. kamu Gitu, Kulondiko. Nah, Pak Basuki, ini juga masih menyambung ya. Dulu beberapa tahun yang lalu sempat saya juga pernah membaca sebuah artikel bahwa sekolah-sekolah di Surabaya di hari-hari tertentu wajib menggunakan bahasa Surabaya. Nah, waktu berlalu ya ganti tahun, apakah menurut Bapak Basuki cukup efektif atau cukup efektif tidak dengan penggunaan program bahasa Surabaya tersebut? ada beberapa yang seharusnya dipahami bahwa pada waktu belajar bahasa sebenarnya harus enjoy dalam artian menciptakan rasa senang. Itu biasanya kan pakai budaya daerahnya, ada yang pakai. Kebetulan saja di Surabaya itu dulu tidak tepat pada hari Senin. Hari Senin, padahal hari Senin itu waktunya upacara bendera. Bagaimana mungkin pada waktu upacara bendera harus berbahasa Jawa? Itu yang para kepala sekolah itu setiap kali mau upacara bendera mesti ini drodosan keringatnya itu sudah sebesar jagung-jagung. Karena enggak bisa nanti menyampaikan dalam bahasa Jawa gimana. Tapi tidak sesaklek itulah. Maksudnya seharusnya seperti itu, tapi sekaku itu tidak sekaku itu. Seharusnya diciptakan dulu bagaimana mencintai bahasa itu. Dari misalnya di Surabaya pun pernah ada dulu pentas seni siswa itu misalnya anak-anak dilombakan parian, nah, pantun kalau benar ya, pantun bahasa Surabayaan. Ada aktingnya menari misalnya, ya anak-anak seneng dulu, baru bahasanya, misalnya terus itu tadi misalnya hitung-hitung menghitung dalam bahasa Jawa itu ada koreografinya, ada tarinya, misalnya setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 pitu wolu songo sedoso 11 misalnya itu ada Nuwun sewu, Pak. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 pitu wolu niku kok mboten basa to, Pak? Ini yang menarik di bahasa Jawa. Saya belum menemukan formula kenapa seperti itu. Ya, mestinya kan bisa gini, Pak. Gangsal langkung kali, gangsal langkung 3. Kepanjangan kali Pak Heri, kepanjangan gangsal langkung. Ini kalau dijabarkan itu filosofinya itu begitu panjang. Kenapa kok masih pitu, kok 6 pitu? Itu yang buat dulu Mbak Buyut. Mbak Buyut itu udah nggak ketemu. Iya, luar biasa. Jadi menurut Pak Basuki memang dirasa penggunaan bahasa atau mewajibkan menggunakan bahasa Surabaya setiap hari Senin itu kurang efektif. Kurang efektif kalau Senin. Ya, mungkin hari Sabtu atau apa anak-anak bisa sambil belajar budayanya sendiri, bisa dengan gamelan
dengan nembang Surabayaan. Ini gitu. wadah seperti ini apakah sudah cukup memadai Pak di Surabaya sendiri? Ini yang saya tidak tahu. Seharusnya tiap sekolah harus ada juga gamelan, misalnya. Ada pembelajaran budaya daerah mereka. Misalnya ya parian itu tadi sambil nembang atau apa yang sehingga menciptakan dia merasa mencintai bahasanya sendiri. Bahasa ibunya tadi ya. Tanggung jawab menciptakan untuk mencintai itu sebenarnya pada guru-guru. Iya, memang. Jangan mempersalahkan dulu anak-anak. Kalau saya berpikir begitu. Iya, harus mencintai dulu. Saya juga punya teman tuh namanya Sabto tuh. Saya tanyain, "Kenapa sih kamu kok suka banget main berkesenian gitu, main alat-alat tradisional, terus bahasa Jawanya juga ini." Ini jawabannya serius pasti ya, serius ini Sabto Iya, nih ya. jawabannya Sabto serius. Gimana coba? Dia jawabnya begini. Gimana? Ya aku suka aja Mbak. Oh nggak ada alasan ya? Nggak ada, memang kayak ya gimana ya Mbak, ya suka aja kayak sepertinya sudah mendarah daging. Nah itu masalahnya, kenapa saya nggak mendarah daging ya? Ya karena kamu kurang suka kali ya. Karena mungkin juga orang tua saya kurang ngajarin juga gitu Ya ya enggak gitu kan. juga menurut saya. Kenapa Pak coba? Kan Bapak Surabaya, Ibu Madura, Mbak jadi mana yang Mau yang tak ikuti turut kan itu bingung bingung juga. gitu mungkin ya. Ya itu sih jadi gitu, agak sedikit curcol. Iya sih, tapi ya memang ada benernya juga. Apalagi kan kalau dilihat dari sekolah-sekolah sekarang itu ya Pak Basuki, ada sekolah yang berstandar nasional, internasional. Iya, kok nggak ada yang menggunakan berstandar bahasa. tradisional gitu ya? Nah mungkin ada juga ini masukan yang keren juga nih. Nah, Kalau itu dia. sekolah berstandar tradisional bisa jadi semuanya pasti pinter bahasa Jawa gitu kan. Tapi Bisa ya jadi. Buka kursus bahasa Jawa. Oh iya, ini kan Pak Widodo ini kan Pimret di salah satu majalah yang berbahasa Jawa ya Pak ya. Nah, kan sekarang juga lagi ngetren platform digital yang platform kayak ya semacam yang saya sering gelutin belakangan ini. apakah ada juga platform yang berbahasa Jawa gitu? Iya gitu maksudnya. Jadi siapa tahu itu juga sebagai media untuk anak-anak milenial belajar bahasa Jawa yang dengan media yang mereka senangi sekarang gitu. Kalau suruh baca majalah sekarang kayaknya udah nggak ini lagi gitu kan. agak males gitu ya. Iya agak males. Iya, Mungkin kan dengan mengikuti video-video. perkembangan kan. Tentu Bahasa anak boleh. milenial ada cara tersendiri sebenarnya. Pendekatannya seperti apa? Saya pikir pendekatannya juga milenial. Ada beberapa yang sudah didigitalkan misalnya aksara Jawa itu misalnya ada Palawa misalnya. Nah, itu sudah memakai sekarang bukan menulis lagi tapi sudah tinggal ngeklik saja. Memilih misalnya aku arep misalnya aku mau tidur misalnya Yeah, aku arep aku arep turu. turu, Nah, itu sudah tinggal ngeklik aja. Klik. Nah, Aku arep gitu. turu. Nah, itu sudah. Gitu ada. Tentu saja yang Suaranya sesuai jangan-jangan sekarang. pakai suara Anda ya. Aku arep turu. Ya itu aja. Turu nang endi. Dan Gitu ya, bahasa-bahasa gaul yang Jawa itu sebenarnya kan Iya, juga banyak betul, sekarang betul. dan disenangi anak-anak. Jadi Ada memang film-film pendekatannya harus ke situ ya, Ya, mengarah ke harus. teknologi tapi kontennya tetap menggunakan Tetap bahasa menggunakan daerah. Jawa. daerah itu. Bahasa daerah. Keren, Wah, keren, keren. luar biasa nih. Iya benar. Manfaatnya belajar bahasa daerah agar kita juga meniru nilai-nilai luhur dalam bahasa itu sendiri, kemudian juga sebagai salah satu cara pelestari budaya bangsa. Di tengah banyaknya bahasa-bahasa asing yang masuk, bahasa gaul, oke kuy gitu kan, itu kan juga bahasa-bahasa gaul Iya. yang justru malah lebih mudah diterima oleh generasi muda sekarang gitu loh Pak. Iya. Formatnya bahasa daerah itu kan kesannya tradisional, kuno, ketinggalan zaman. Nah, Selalu begitu. begitu. Ya Pak ya? Selalu begitu. Ya, mereka berpikir selalu begitu. Tapi sebenarnya sebagai objek kreativitas sebenarnya kita bisa menyodorkan pada mereka bahwa dibuat apa sebenarnya bahasa daerah itu. Ya. Toh kenyataannya biasanya film-film yang memakai bahasa daerah ada terjemahannya itu juga menjadi menarik. Menjadi bahasa-bahasa yang kekayaan bahasa yang luar biasa. Saya kira dengan basis budaya kita sendiri. Tanpa bahasa kita tidak bisa menyelamatkan budaya kita. Kalau bahasanya sendiri sudah habis, apalagi yang bisa dipakai untuk patokan atau sebuah kajian gitu. Menurut Bapak bahasa daerah itu bisa sampai eksis sampai berapa lama Pak? Ini yang sulit menjawabnya.
Tergantung Karena kita kayaknya sudah mati-matian ya pengen melestarikan bahasa Jawa gitu ya, tapi ternyata memang agak tergerus juga gitu. kalau di dalam secara di Indonesia bahasa daerah itu memang banyak bahasa yang sudah lenyap karena penuturnya sudah mulai habis. Oh gitu Pak ya. Orang-orang tua itu terutama di wilayah timur, wilayah Indonesia bagian timur ada penuturnya yang orang tua-tua setelah hilang sudah habis. Di Jawa kebetulan ini Jawa Sunda itu masih banyak penuturnya, masih jutaan lah. Tapi kenapa harus dilestarikan? Ya itu tadi, karena ada nilai-nilai, ada norma, ada etika yang sebenarnya mewadahi dari budaya mereka, yang itu sebagai kekayaan Indonesia. Itu yang seharusnya itu murni punya Indonesia. Punya Indonesia. Kita kalau lihat bangsa Jepang ya, budaya Jepang yang sampai turun temurun ini sampai sekarang pun juga masih dilestarikan dan menjadi salah satu aset kekayaan bangsa mereka. Nah, yang tadi disampaikan Pak Basuki, penuturnya hilang sehingga tidak ada transfer ke generasi selanjutnya begitu ya Pak ya. Ini yang sangat disayangkan sekali. Tugas siapa Pak sebetulnya Pak? Tugas siapa seperti ini Pak? Ya sebenarnya mungkin tugas orang-orang tua ya. Iya kembali lagi tadi. Di samping guru, orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk melestarikan bahasa Jawa ini ya. Dan yang pasti negara juga memfasilitasi. Hadir di situ ya Pak ya. Sejauh mana pemerintah ini bisa mengatur mengenai bahasa daerah itu? Sebenarnya dalam undang-undang, undang-undangnya sudah jelas ya. UUD tahun pasal 32 bahwa bahasa-bahasa daerah ini adalah untuk mengayakan kekayaan, merupakan kekayaan bahasa Indonesia tadi seperti yang saya utarakan yang awal tadi bahwa ini untuk kekayaan bahasa Indonesia dan itu tetap harus dilestarikan, jangan sampai ditinggalkan. Atau mungkin gini ya, kali aja gitu, dibikin model kenceng-kencengan aja gitu. Kalau sekarang kan lagi musim kalau nggak pakai masker kan ada denda 250 atau push up gitu kan. Nah ini kalau nggak pakai bahasa Jawa ini nanti disuruh apa gitu misalnya belajar gendang, belajar ini apa namanya? Ninung ini apa sih namanya? Yang mana? Yang itu loh. Gender. Nah, belajar gitu loh, pokoknya belajar alat musik tradisional gitu. Kayaknya kalau dibikin kenceng-kencengan gitu seru juga ya. Bisa jadi pasti banyak yang susah ya. Oke baik, kami yakin pasti masih banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tetapi karena waktu jualah yang memisahkan kita, yang kami juga ingin garis bawahi juga, mungkin nanti Pak Basuki bisa juga kembali menegaskan bahwa pentingnya penggunaan bahasa daerah ini adalah sebagai sebuah warisan ya dari leluhur yang memang baik nilainya, dan ini adalah sebagai kelangsungan generasi kita selanjutnya dan agar nilai-nilai itu juga tidak akan hilang. Kalau Pak Basuki sendiri, kita memang tetap punya tanggung jawab untuk melestarikan itu. Dan semuanya saja Pak. Semua saja. Dan tentunya untuk melestarikan itu harus mencintai, harus diawali dari mencintai. Tanpa mencintai kita tidak mungkin akan merasa bangga berbahasa yang punya milik kita. Gitu loh. Mencintai tapi tidak terlalu fanatik gitu ya Pak ya. Karena nanti timbulnya egosentris gitu Pak. Iya egosentris, tapi tetap menerima masukan dari yang mencintai dengan bijak begitu ya Pak ya. Pak Basuki, terima kasih hadir sudah di gelaran kita. Pak Heri monggo. Mungkin mau disampaikan sama Pak Heri sebagai tetua kita, guru Padepokan. Ya maksudnya gini Mas, menurut saya. Gimana? Kita ini orang Jawa, biarpun bagaimana, bahasa Jawa ini kan tinggalan luhur kita. Yes. Makanya kita sebagai orang Jawa wajib melestarikan. Ngaten Pak Widodo. Iya, betul. Baik. Kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Jadi mulailah sekarang gunakan selalu bahasa ibu, bahasa daerah. Mbak Purbandari. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti untuk mengabdi budaya
Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.